Data 34 juta pemegang paspor Indonesia bocor dan dijual seharga $10.000, 150 juta. Apa yang mengkonfirmasi kalau data yang bocor itu adalah data imigrasi? Menurut pengetesan Vaksin.com, data bocor tersebut mengandung informasi yang hanya dimiliki oleh imigrasi, seperti nomor paspor dan NIKIM. Lalu dari sampel data yang diberikan sekitar 1 juta tersebut, masih banyak juga yang tidak valid karena mengandung data pemegang paspor yang berumur lebih dari 100 tahun. Apa itu NIKIM? NIKIM itu National Identity Kartu Identitas Masyarakat. Ya. Jadi NIKIM merupakan identitas digital yang akan digunakan untuk pengamanan paspor elektronik pada masa depan. NIKIM akan memuat data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identitas seperti KTP lah. KTP dan NPWP juga ada di sana informasinya. Nah, NIKIM ini kemungkinan seperti chip yang terkandung pada iktp, di mana pada paspor akan ada chip yang memiliki informasi yang bisa dibaca dengan pembaca khusus NIKIM reader, mirip seperti chip pembaca KTP. Kemungkinan akan digunakan untuk mengidentifikasi paspor palsu karena alat pembaca NIKIM card ini menggunakan enkripsi khusus di mana data pada NIKIM card yang dienkripsi dengan public key dan private key hanya dimiliki oleh NIKIM reader. Apakah enkripsi NIKIM bisa menolong jika terjadi kebocoran data? Jawabannya tidak. Enkripsi NIKIM hanya berguna untuk mengidentifikasi paspor palsu, sama seperti alat reader chip KTP. Hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi KTP palsu. Jadi itu yang gunanya. Sedangkan data KTP bocor atau data paspor yang bocor tetap akan beredar di dunia maya sesuai dengan hukum kebocoran data. Once it is in the internet, it is there forever. Itu yang perlu kita ingat. Apa akibatnya dan hal apa yang harus dibenahi oleh pengelola data? Dalam hal ini imigrasi. Kebocoran data ini sebaiknya diinvestigasi. Dan jika ada metode pengelolaan data yang kurang baik dan tidak sesuai standar, segera diperbaiki. Kominfo dan BSSN mungkin bisa memberikan bantuan. Sebenarnya kalau mengikuti standar pengelolaan data yang baik, seperti ISO 27001 atau ISO 27701, maka sumber kebocoran data ini bisa diidentifikasi dengan sangat mudah. Ingat, kebocoran data salah satu pengguna Telkomsel yang dalam waktu singkat berhasil diidentifikasi sumbernya, karena akun akses data ini dilacak dari log akses database. Itu yang harus dilakukan. Andaikan memang pengelolaan data di imigrasi kurang baik, misalnya siapapun bisa dengan mudah mengakses database, seperti pada bank yang terjadi sebelumnya, harap segera dibenahi karena imigrasi tidak hanya mengelola data orang Indonesia, tapi mengelola data orang asing. Itu yang perlu kita ingat. Andaikan data pengunjung atau wisatawan Indonesia tidak diamankan dengan baik dan bocor, hal ini akan berdampak buruk untuk Indonesia dan berdampak buruk bagi dunia pariwisata Indonesia karena data pribadi negara lain yang dilindungi dengan sangat baik di negaranya, tahu-tahu bocor di Indonesia akan bikin malu negara kita dan wisatawan akan sangat merasa terganggu di tangan orang yang mengerti mengelola big data. Kebocoran data wisatawan jika diolah dengan cerdik dapat dieksploitasi dan berpotensi merugikan industri pariwisata Indonesia.